saya Fauzana Zafira sebagai pemateri pertama. Nila Suryani, Mayang Hesti Putri, dan Dendi Arizal Aulia Putra. Baiklah, saya Fauzana Zafira sebagai pemateri pertama akan membacakan tentang pendekatan Azure model, di mana model yang dapat menunjang pembelajaran secara sistematis untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang secara efektif. Di mana tahap Azure model ini ada 5. Yang pertama yaitu melakukan analisis terhadap karakteristik siswa. Yang kedua yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi pembelajaran. Yang ketiga yaitu pemilihan media pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, menggunakan media pembelajaran yang telah dipilih sebelumnya. Yang kelima, melakukan evaluasi atau pengukuran penggunaan media pembelajaran yang digunakan dalam media pembelajaran tersebut. Saya Mayang Hesti Putri akan melanjutkan materi yaitu tentang pendekatan Azure model. Komponen yang menjadi fokus perhatian adalah tujuan metode dan karakteristik media itu sendiri. Tujuannya itu berkaitan dengan efisiensitas media yang dibuat. Artinya balik atau tidaknya sebuah media yang dipilih dapat dilihat dari ketercapaian tujuannya. Semakin banyak tujuan pembelajaran tercapai, maka semakin banyak media tersebut. Selanjutnya itu adalah tahap-tahap pemilihan media pembelajaran Anderson. Yang pertama itu adalah menentukan karakteristik pesan yang akan disampaikan. Yang kedua, mengkaji bagaimana metode yang tepat sesuai dengan karakteristik pesan pembelajaran. Yang ketiga, pesan pembelajaran perlu dianalisis lebih personal terutama. Dan selanjutnya menentukan media yang cocok dan sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan karakteristik siswa. Selanjutnya itu adalah langkah selanjutnya adalah melakukan perencanaan untuk pengelolaan dan produksi media evaluasi. Selanjutnya langkah terakhir adalah melakukan perencanaan untuk pengembangan dan produksi media. Saya Dendi Arizal Aulia Putra akan melanjutkan materinya yaitu mengembangkan media pembelajaran visual. Di sini visual adalah penggunaan materi yang penyerapannya melalui pandangan berdasarkan pendapat para ahli yang dinamakan media pembelajaran. Media pembelajaran visual adalah proses penyampaian pesan dari sumber ke penerima pesan melalui media penglihatan sehingga dapat merangsang pikiran. Selanjutnya itu media berbasis visual, image atau perumpamaan, memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman, misalnya melalui elaborasi struktur dan organisasi. Selanjutnya yaitu materi pengembangan media grafis. Dalam melakukan rancangan pemilihan media pembelajaran yang cocok untuk tujuan pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu perluasan keterampilan berkomunikasi yang memerlukan suatu proses secara rinci dan khusus. Dalam penggunaan media pembelajaran ini harus ada kejelasan mengenai maksud dan tujuan. Adapun keuntungan menggunakan media grafik, yang pertama yaitu untuk memotivasi siswa, yang kedua untuk menarik perhatian siswa, dan yang ketiga membuat siswa senang dan nyaman dalam pembelajaran. Sekian, terima kasih. Baiklah, perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Dila Suryani. Saya akan melanjutkan materi mengenai mengevaluasi media, di mana dalam mengevaluasi media ini ada 2 poin. Yang poin pertama yaitu mengenai tentang pentingnya evaluasi media. Evaluasi media sangat penting bagi berjalannya suatu program, baik itu program pendidikan, pembelajaran, ataupun pelatihan. Yang pertama yaitu pentingnya evaluasi pembelajaran bagi siswa. Bagi siswa, evaluasi digunakan untuk mengukur pencapaian keberhasilannya dalam mengikuti pembelajaran yang telah diberikan oleh guru tersebut. Yang kedua yaitu pentingnya evaluasi pembelajaran bagi guru. Yang pertama, dapat mengetahui siswa manakah yang menguasai pembelajaran dan siswa manakah yang belum menguasai pembelajaran. Yang kedua yaitu dapat mengetahui apakah tujuan dari materi pembelajaran yang telah disampaikan itu dikuasai oleh siswa ataupun belum. Yang ketiga, dapat mengetahui ketepatan metode yang digunakan dalam menyajikan bahan pembelajaran tersebut. Yang keempat, bila dari hasil evaluasi itu tidak berhasil, maka dia dijadikan bahan remedial. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pentingnya evaluasi pembelajaran bagi satuan pendidikan. Yang pertama, bagi administrator, bagi hasil dapat dimanfaatkan untuk menentukan penempatan peserta didik. Yang kedua, menentukan kenaikan kelas. Yang kedua, bagi kepala sekolah, hasil evaluasi dapat dimanfaatkan untuk yang pertama, untuk menilai kinerja guru dan tingkat keberhasilan siswa. Yang kedua yaitu untuk memikirkan upaya-upaya pembinaan para guru dan siswa berdasarkan pendapat dan gagasan untuk melengkapi sarana pembelajaran. Yang ketiga, bagi penelitian pendidikan, hasil evaluasi dapat dimanfaatkan sebagai data yang sangat diperlukan oleh para peneliti pendidikan. Poin yang kedua yaitu mengenai komponen evaluasi media. Yang pertama, evaluasi formatif. Suatu proses untuk mengumpulkan data tentang aktivitas dan efisiensi penggunaan media yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu evaluasi sumatif, di mana evaluasi sumatif ini adalah kelanjutan dari evaluasi normatif, yaitu media yang telah diperbaiki dan disempurnakan. Kemudian diteliti kembali apakah media tersebut layak digunakan atau tidak dalam situasi-situasi tertentu. Hanya itu dapat materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada Mbak. Sekian materi dari kelompok 11. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.